Halo, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Kali ini aku mau cerita curhat tentang apa sih bedanya teman dengan acquaintance. Nah, kalau di Amerika sini kan beda banget kawan-kawan. Kalau yang apa namanya bagi mereka itu teman itu berbeda dengan acquaintance. Jadi kalau acquaintance itu tuh misalnya begini, baru kenalan ya kan. Nah itu namanya acquaintance. Terus juga jarang jarang curhat, jarang ketemuan juga gitu kan. Jadi itu acquaintance mereka sebut gitu. Intinya acquaintance itu eh, nggak bisa bagi orang sini ya. Bagi orang asli orang sini, orang Amerika, em, mereka akan sangat tertutup tertutup banget gitu kan kalau menceritakan hal-hal yang apa ya, private, sifatnya pribadi gitu. Jadi nggak akan pernah mereka ceritain situasi mereka, keadaan mereka kepada acquaintance gitu. Nah, bagi mereka itu teman memang benar-benar teman. Jadi uh, aku belajar pribadi. Aku pribadi tuh sangat respect banget kalau mereka bilang, oh itu teman aku, wah berarti udah teruji gitu kan. Teman itu kalau di sini, kalau di sini tuh mereka tuh sudah teruji kesetiaannya, um, intinya nggak bocor mulut gitu kan, nggak bisa nggak ngomongin di belakang mereka, ya begitulah. Jadi bagi mereka, bagi orang sini, orang Amerika, teman itu sudah teruji kesetiaannya dan sudah mendapat kepercayaan. Mereka juga butuh waktu ya kalau untuk bisa mempercaya seseorang itu gitu. Paling cepet sih sebenarnya sih kayak 2 tahun gitu, 2 tahun. Tapi sebenarnya sih normalnya 5 tahun baru mereka akan sebut eh, seseorang itu teman, karena mereka udah saling kenal gitu kan, dan teruji juga, nggak bocor mulut gitu kan. Asli mereka kalau dibilangin plus minus ya, segala sesuatunya itu semuanya itu plus minus gitu kan. Tapi enak juga ya, karena kan bagi mereka tuh uh, yang namanya teman itu mereka akan susah senang bersama. Jadi mereka mereka akan apa namanya, nyaman juga saat mereka menjelaskan hal-hal yang pribadi dan sensitif gitu kan. Dan itu harus dipercaya, orang yang harus dipercayai gitu kan. Intinya mereka tuh skeptis banget deh gitu kan, sangat skeptis gitu kan. Nah makanya waktu itu kan uh, aku tinggal di dulu kan pas masih, jadi ceritanya gini, dulu pas masih apa, uh, masih dating apa ya, masih pacaran sama suami gitu kan. Kamu tinggalnya di mana gitu kan, suamiku namanya Brian gitu kan. Brian, kamu tinggal di mana, tetanggamu gimana? Terus dia bilang gini, ah nggak kenal, aku nggak kenal tetangga aku. Lah ini gimana ceritanya, kok tetangga nggak kenal gitu kan. Ih, kayaknya sulit banget kalau bagi aku ya, orang Indonesia. Sulit banget untuk dipercaya kok. Serius udah bertahun-tahun nggak kenal tetangga gitu. Benar-benar gitu. Jadi ada plus minusnya juga sih kawan-kawan di sini kan, karena bagi mereka tuh apa ya, karena mungkin dunianya juga udah lo gua kayak gitu loh. Jadi nggak ngurusan, nggak kepo sama itu enaknya tinggal di sini juga. Jadi nggak kepo sama, nggak suka yang gosip-gosip. Jadi mereka nggak suka yang, jadi nggak pernah, jadi
jadi apa namanya, diem aja gitu, mau suka nggak suka ya diem aja gitu kan, kenal gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ketemu mata ke mata gitu, kalau sedang berpapasan gitu, senyum atau bilang hai kayak gitu, cuman gitu doang udah. Kayak gitu. Nah itulah tetangga di sini, makanya sulit banget juga kalau apa namanya kenalan ya sama tetangga gitu kan, karena mereka sangat tertutup dan menutup diri gitu, kecuali kalau mereka memang terbuka ya, maksudnya mau berteman. Tapi uh, susah-susah gampang guys kalau berteman sama mereka itu sangat tertutup sekali. Nah kan jadi uh, yang pasti individualismenya tuh tinggi di sini gitu kan, sangat tinggi sekali. Jadi kan aku waktu itu kan pernah cerita, aku mau cerita nih ya, pernah kan aku waktu itu tinggal di Houston. Astaga, waktu itu kan pernah lupa bawa uang ya kan, yang lupa bawa uang terus di bus waktu itu kan, ya biasalah si Mika kan sukanya ngebolang suka berjalan-jalan gitu kan. Nah pas naik bus gitu nggak bisa naik bus karena kalau nggak ada uang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak diterima. Nggak diterima, kasihan banget deh waktu itu. Jadi waktu itu ya aku jalan kaki sekitar jalan itulah gitu kan, apa masih ya lumayan 1 jam lah jalan. Jalan kaki gitu, lumayan olahraga. Nah waktu itu pernah juga di stasiun bus, kan aku kan dulu kan 2 tahun pertama kan belum bisa naik, belum bisa, sebenarnya sih bisa naik mobil, cuman belum ada surat izin mengemudi. Kalau misalnya kawan-kawan sebelumnya ingat dengar curhat aku mengenai DL gitu, ya itulah kisahnya bagaimana sulitnya mendapatkan surat izin mengemudi di sini. Nah jadi kalau aku tuh nggak bisa ya nggak bisa diem. Makanya kata mamaku kan, Mika ini sukanya martandang. jadi jadi suka banget, apa martandang itu maksudnya suka jalan gitu, kakinya nggak bisa diem. Nah gitu, jadi aku suka jalan gitu kan, kuat jalan lah pokoknya, sampai 1 jam 2 jam jalanin lah gitu. Jadi nah waktu itu pernah kisah lain juga di stasiun bus juga. Pokoknya mainannya bus mulu. Setahun 2 tahun pertama pas belum bisa naik apa sebelum punya SIM gitu kan. Nah mau pulang ke rumah, waktu itu nggak bawa HP tapi bawa uang. Nggak, jadi gini apa namanya kan, di Houston itu sama juga di daerah sini juga kan, di Dallas, Fort Worth. Nah itu kan mereka itu nggak ada apa ya, nggak ada transport umum gitu, jadi yang ada cuman mobil kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau yang belum bisa naik mobil ya naik bus kalau aku, atau Uber gitu kan. Nah tapi kan kalau di sini kan Uber kan kalau nggak ada ya pokoknya ribet lah waktu itu juga kan. Jadi intinya pas di situ kan di stasiun bus itu ada uang tapi nggak ada HP, susah juga gitu kan mau apa namanya naik apa namanya Ubernya gitu kan, karena melalui HP lah segala sesuatunya. Akhirnya baik banget sih ada si apa namanya supir itu, mungkin ngelihat aku gitu kan, duduk aja karena kasihan ya, Tuhan baik. Tuhan baik. Akhirnya sampai di situ kan drivernya itu ngelihat gitu kan, ada apa kamu punya uang gitu tapi kamu, aku ceritain sama itu kan drivernya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya dengan berbaik hati gitu kan dia kasih deh dia kan punya apa namanya aplikasinya juga kan bus gitu kan. Ya udah akhirnya singkat cerita aku bisa deh naik apa namanya Uber itu gitu kan.
terus cerita sama suami gitu kan. Ya ampun Mika, kamu ini apa sih namanya, gimana ya, plus minus juga sih. Itu karena kebaikan Tuhan ada orang yang bisa nolong gitu, karena kan stasiun bus juga kan ya kalau lama-lama di situ juga ya nggak bagus juga gitu kan. Tapi kata suami, ya ampun Mika, kamu ngambil uang orang apa sih namanya, supir gitu, ya ampun Mika gitu kan. Aku mau bayar waktu itu kan, tapi dia bilang katanya nggak usah gitu. Ya ampun, ya Tuhan berkati lah orang itu. Kayak gitu. Jadi apa ya, itu salah satu kebaikan orang gitu. Tapi nggak, sebenarnya sih jarang banget dapet yang hal-hal yang apa, intinya di sini tuh individualis banget, individual, apa namanya, saling nggak kenal, saling nggak seperti di Indonesia. Kalau apa-apa pengen tahu di mana segala macam kayak gitu deh. Nah, kalau sini beda banget kawan-kawan. Oke, jadi seperti itulah kehidupan di Amerika, salah satunya tentang kehidupan individualismenya yang sangat tinggi. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman subscriber yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya curhat Mika Palmer in Texas ini bisa nambah-nambah info sekitar kehidupan di Amerika, khususnya di Texas. Oke, thank you for watching. Bye bye. Peace.